Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Asti Adika bisa kembali menyapa Anda di Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, bicara tentang keluarga pasti punya kisah yang berbeda-beda ya. Kadang ada suka, ada duka, dan mungkin duka yang paling mendalam saat dalam satu keluarga kita harus kehilangan orang-orang tersayang. Apalagi saat harus kehilangan sang buah hati, ini pastinya akan menimbulkan rasa sedih, cemas, bersalah, bahkan tak jarang jadi membuahkan juga depresi bagi orang tua. Nah, bagaimana ya harus yang dilakukan orang tua untuk mengikhlaskan kepergian sang anak? Kita akan membahasnya bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Halo Anti. Halo Dika, apa kabar? Aku baik. Anti gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga. Alhamdulillah. Anti, hari ini pada melo ya perbincangan kita. Kita bicara tentang bagaimana orang tua untuk bisa mengikhlaskan kepergian sang anak. Kepergiannya tidak biasa karena harus mungkin tidak bisa bertemu lagi, pergi dari dunia. Saat betul. kita sebagai orang tua menghadapi kematian, saat anak harus meninggal dunia, apa pertama yang selain kesedihan yang mungkin muncul di perasaan orang tua? Iya, jadi kalau orang tua, bukan orang tua aja sebetulnya, siapapun, Betul. kemudian kita mengalami kehilangan untuk selamanya, untuk orang-orang yang kita kasihi, itu pastinya ada perasaan yang bermacam-macam berkecamuk dalam diri. Tadi seperti yang Dika sebutkan, perasaan sedih, kemudian juga perasaan marah, kecewa, guilty feeling atau merasa bersalah. Betul. Gitu. Itu semua terjadi dan berkecamuk. Dan sebetulnya kalau kita mengalami yang namanya duka, itu ada 7 tahapan sebetulnya yang dialami oleh setiap manusia. Entah dialami oleh siapapun, yang penting itu adalah figur yang kita rasa dekat dengan kita, itu kita mengalami 7 tahap tersebut. Nah, tahap yang pertama adalah tahap shock atau kaget gitu ya, karena terutama untuk orang-orang yang mengasihi, yang meninggalkan itu secara cepat dan tiba-tiba gitu. Kalau misalnya bukan secara cepat dan tiba-tiba, misalnya karena penyakit tertentu, nah kita shocknya pada saat mendengar diagnosa penyakit itu gitu. Tapi pada saat kemudian sudah meninggal untuk selamanya, itu kemudian akan terulang atau terjadi kembali gitu. Nah, setelah shock kemudian kaget karena ini adalah berita yang memang mengejutkan bagi kita. Yang kedua adalah pada tahap yang setelah kita shock kemudian ada yang namanya tahap untuk denial. Denial itu artinya kita sebagai pihak yang menerima kabar tersebut merasa bahwa ini nggak mungkin ini gitu. Mungkin salah dokternya, salah diagnosa kali gitu kan ya. Kemudian setelah tahap denial adalah tahap marah. Marah ini karena merasa bahwa oh memang benar sih sudah tidak ada, sudah meninggal, sudah meninggalkan kita untuk selamanya. Jadi marah. Nah, setelah marah kemudian ada yang namanya tahap menawar, bargaining. Jadi biasanya ini adalah kita menawar kepada Tuhan. Boleh nggak Tuhan, tolonglah dihidupkan sekali lagi, saya akan melakukan misalnya bernasar apa gitu ya misalnya. Nah, setelah tahap itu terlalui, kemudian ada yang namanya tahap berikut adalah depression. Nah, depression ini adalah tahap di mana kita merasa sudah selesai nawar-nawar nih, tapi kan tetap aja kenyataannya seperti itu. Nah, setelah tahap ini kemudian dilalui, nanti ada yang namanya tahap testing atau pengujian. Tahap pengujian ini adalah pihak yang berduka ini akan merasa bahwa oh, aku harus menemukan solusi. Jadi sudah harus ada solusi gitu ya. Aku harus bekerja kembali. Pada saat aku nangis, apa sih yang harus aku lakukan? Pada saat aku berduka dan kehilangan, apa yang harus lakukan? Itu jadi testing. Dan yang terakhir adalah tahap acceptance atau penerimaan. Nah, karena solusi itu sudah mulai dicoba-coba dilakukan dan berhasil buat dirinya, akhirnya dia bisa menerima keadaan bahwa pihak yang meninggal tersebut, entah itu anak, suami, ataupun siapapun, sudah berada di alam yang lain daripada kita, sudah diterima di sisi oleh Allah yang Maha Kuasa dan sebagainya. Kemudian kita bisa melanjutkan hidup kembali. Dan biasanya kalau orang sudah sampai pada tahap acceptance ini, mereka bisa melakukan hal yang lebih. Misalnya contohnya adalah mengerahkan energi dan tenaganya untuk orang lain yang ada di sekitar. Misalnya dalam hal ini anaknya meninggal karena kanker. Nah, dia akan melakukan hal yang misalnya contohnya berguna untuk anak-anak kanker lainnya. Nah, ini terjadi bila orang sudah sampai di tahap ke-7 yaitu acceptance. Wow, luar biasa ya Anti. Kalau kita lihat tahapannya memang sangat-sangat bertahap dan mungkin ini proses yang panjang yang harus dilalui. Ada mungkin di tahapan tertentu dia terlalu panjang untuk naik ke tahapan yang lain sampai benar-benar menerima. Bahkan tadi Anti bilang juga ada loh yang menerima bahkan
mau melakukan sesuatu untuk yang mungkin orang tua lain atau pihak keluarga ini merasakan nasib yang sama, begitu ya Anti. Ini luar biasa. Nanti kita coba bahas juga dengan salah satu narasumber kita hari ini ya. Iya, nah, boleh tapi banget. kita harus jeda dulu nih Anti. Iya. Nah, Keluarga Indonesia kita masih akan lanjut lagi perbincangan kita hari ini. Ini perbincangan yang sangat-sangat mendalam. Semoga bisa jadi bermanfaat. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.